Ini agak panjang sedikit ya. Jadi ini ngomongin depresi yang kemarin, yang lanjut ya seperti keadaan sekarang kan banyak yang burnout ya, kelelahan di tempat kerja gitu. Misalkan kita merasa capek gitu, kayak semuanya kayak terasa berat gitu, atau mungkin bingung atau kosong gitu misalnya dari dalam, seperti nggak bisa merasakan hal baik apapun gitu ya. Jadi misalkan makanan yang biasanya enak tuh kadang terasa hambar, atau nggak punya semangat, atau ingin menyendiri gitu, nggak mau ketemu siapa-siapa. Jadi memang meskipun baik-baik saja kita misalkan dari luar kelihatan mungkin di pekerjaan teman-teman, tapi kadang kita masih merasa nggak bahagia, dan beberapa orang tuh menyebutnya sebagai depresi. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk melihatnya dari sudut pandang neuroscience ya. Jadi otak dan saraf itu yang itu disebut sebagai hypoarousal atau sistem saraf kita sedang mati rasa. Jadi ini tujuannya adalah untuk melindungi diri, dan biasanya itu terjadi karena trauma atau ada trauma masa kecil lah. Ya. Jadi tubuh atau otak kita yang biasanya namanya terjebak gitu ya, dalam reaksi ketakutan dan kesulitan yang memang bisa kita alami, dan itu membuat kita merasa seperti kayak keluar dari diri sendiri gitu ya. Dan itu yang membuat depresi muncul. Nah, kalau kita bisa memahami tentang hypoarousal ini, dan ada cara memperbaiki dan mengobatinya, kita bisa lepas dari namanya depresi. Karena kenapa? Karena depresi itu kadang orang mikir itu cuma karena malas atau ketidakseimbangan zat kimia di otak, tapi sebenarnya itu terlalu sederhana. Karena kenapa? Depresi itu adalah banyak hal yang berbeda. Misalkan dari rasa sedih atau trauma atau kurang percaya diri, sampai penyakit-penyakit tertentu yang dimana itu kelihatan atau terlihat seperti sama. Karena kenapa? Karena depresi adalah reaksi alami otak dan tubuh ketika kita merasa kewalahan atau overwhelmed. Misalkan kalau kita punya trauma waktu kecil ya, saat melihat orang tua bertengkar atau terjadi perilaku kekerasan gitu, itu sebenarnya menakutkan bagi anak-anak. Tapi kalau kita coba untuk melawan atau minta tolong, mungkin membahayakan kita sebagai anak gitu misalkan. Jadi yang kita lakukan adalah menarik diri, artinya dengan membuat kita jadi mati rasa gitu, dengan cara mengalihkan perhatian supaya kita nggak merasakan sakit yang terus-menerus, dan itu adalah cara otak dan tubuh kita bertahan di saat kita atau beradaptasi di saat kita menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Jadi apa yang kamu misalkan rasakan seperti sepele ya, tapi itu adalah sebuah cara tubuh untuk melindungi diri kita. Jadi jangan khawatir, karena itu adalah memang cara tubuh dan otak kita untuk bisa membuat kita merasa baik. Nah, ada yang pernah bilang seperti ini, saya mau belajar, istilahnya mau sekeras apapun saya berusaha, tapi tetap juga diremehkan, dihina, disalahpahami, dan juga dilihat buruk. Jadi itu yang membuat saya jadi ragu gitu, saya ngelakuin apa-apa, dan kadang menghabiskan waktu sampai berjam-jam bahkan berhari-hari di tempat tidur, takut sama apa yang bakal terjadi dan gimana nanti orang akan memperlakukan saya. Jadi saya mikir bahwa apa yang saya lakukan salah terus sampai aku merasa kalah banget dan gak berani mencoba. Nah, itu adalah keluhan salah satu pasien yang depresi. Jadi kalimatnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita memang merasa terus-menerus nggak aman, entah secara perasaan atau fisik, itu yang bikin kita capek banget gitu, dan bisa menyebabkan namanya perasaan sedih yang mendalam, yang memang itu disebut sebagai depresi saat ini. Dimana yang kita kadang nggak paham apa yang terjadi di otak dan sistem saraf waktu kita merasa seperti itu, dimana otak itu sebenarnya punya beberapa cara untuk merespon namanya ancaman berbahaya. Nah, kalau dalam keadaan normal, istilahnya namanya vagus ventral. Nah, itu nanti banyak di video-video saya yang membahas tentang nervus vagus, di mana vagus ventral itu yang bikin kita merasa tenang, aman, dan juga nyambung dengan orang lain. Nah, kondisi ini tubuh bisa lebih santai, kemudian istilahnya fase namanya rest and digest gitu ya. Jadi bisa mencerna makanan dengan baik, bisa istirahat, bisa senang-senang gitu. Nah, begitu kita dihadapkan dengan ancaman yang misalkan kita merasa itu bisa kita hadapi, kita jadi lebih waspada dan siap untuk bertindak, misalkan dengan melawan, atau bahasa fight and flight, lawan atau lari. Kalau misalkan ancamannya lebih besar, mungkin kita lari dari bahaya itu. Dimana kalau ada suatu saat di mana ancaman itu sangat besar sampai kita nggak bisa melawan dan nggak bisa lari. Nah, tubuh kita akan namanya freeze, akan namanya membeku. Kita jadinya diem gitu, nggak bisa bergerak, tapi sangat-sangat waspada. Nah, kalau ancaman ini benar-benar besar dan kita emang nggak ada jalan keluar, sebenarnya tubuh kita akan masuk ke namanya kondisi vagus dorsal. Nah, yang tadi kan vagus ventral, yang ini sekarang vagus dorsal. Atau dalam bahasa sederhana disebut sebagai mati rasa. Artinya tubuh ini akan menyimpan energi dan down, mematikan sebagian perasaan kita untuk melindungi diri. Dan di mana nanti detak jantung, kemudian tekanan darah turun, kita akan merasa sangat letih, merasa kosong, bahkan merasa kayak terputus ya dengan orang lain dan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya bukan cuma pikiran dan perasaan saja, tapi ini nyata terjadi di tubuh kita. Nah, para ilmuwan itu menyebutnya sebagai imobilitas tonik, di mana keadaan tubuh yang seperti membeku, dan itu merupakan mekanisme pelindungan.
Jadi tubuh kita sebenarnya sedang berusaha melindungi kita, walau kadang kita sendiri merasa terjebak dan sulit keluar dari keadaan itu. Nah, itu bagian pertama dulu ya tentang teorinya. Nanti saya lanjut bagaimana solusinya ke part yang kedua. Oke, thank you.